saya Inyoman Madusdana. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama, cara login di Learning Management System berbasis Moodle. Yang kedua, itu cara memutar LabMaya ini melalui aplikasi pemutar flash, baik itu melalui laptop maupun melalui handphone kalian. Untuk itu, simak video berikut. Halo semuanya. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan video tutorial untuk mengakses laboratorium Maya melalui laptop maupun PC kalian. Nah, untuk itu silahkan kalian buka browser yang sudah biasa kalian gunakan di laptop maupun PC kalian. Nah, karena kita akan mencoba menggunakan Learning Management System berbasis Moodle untuk bisa melihat aktivitas pembelajaran di sana dan mengakses LabMaya. Tidak lebih lama lagi, mari kita langsung coba. Pertama, saya akan membuka browser Google Chrome. Nah, kalian silahkan di sana ketikkan fisikainteraktifkelas.gnomio.com pada link browser kalian. Kemudian kalian enter. Nah, sampai pada halaman login di depan seperti ini, maka silahkan masukkan username dan password yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu Guru ataupun admin. Untuk kali ini saya coba mengakses Learning Management System berbasis Moodle ini dengan akun siswa agar sama sehingga kalian bisa mudah untuk memahaminya. Setelah sudah memasukkan username dan password, silakan klik login. Nah, sampai pada halaman di depan seperti ini. Nah, bisa scroll ke bawah, akan tersedia beberapa course ataupun kelas yang tersedia pada LabMaya. Nah, bisa diperhatikan kalian sedang berada pada menu dashboard. Nah, di menu dashboard ini akan tersedia beberapa kelas virtual yang bisa kalian akses. Kemudian di sebelah kanan akan tersedia beberapa teman kalian yang mungkin online di saat bersamaan di waktu yang sama. Kemudian pada bagian bawah akan tersedia kalender dan beberapa tugas maupun daftar hadir yang memang harus kalian selesaikan. Nah, untuk yang pertama, mari kita cek bagian menu sebelah kiri. Ada dashboard di halaman ini, kemudian ada menu site home, seperti itu dan berada di depan. Dan ini yang paling penting, ada My Course. My Course ini itu adalah kelas-kelas virtual yang kalian bisa akses. Terutama hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengakses kelas virtual LabMaya. Mari kita mulai dengan mengklik site home. Nah, pada bagian site home ini akan muncul video pengantar berkaitan dengan laboratorium Maya. Kalian boleh tonton maupun simak video ini untuk mengetahui bagaimana pembelajaran di kelas Maya dan bagaimana untuk melihat fitur-fitur yang tersedia dalam LabMaya. Jika sudah menonton, kalian bisa scroll ke bawah. Di sana akan tersedia kelas LabMaya. Silahkan diklik. Tutup saja iklannya. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Pada halaman ini akan tersedia 6 kelas virtual yang berisikan topik-topik LabMaya yang akan kita pelajari. Nah, sebagai contoh, saya akan mulai buka di praktikum
LabMaya yang pertama. Silakan klik akses. Nah, di dalam ruang kelas itu akan berisi judul praktikum, kemudian akan ada beberapa pengumuman terkait dengan tata cara dan aktivitas pembelajaran pada kelas maya. Silakan kalian baca, dan kemudian di bawah itu akan tersedia kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi sebagai target dari kompetensi dasar yang harus kalian penuhi dan capai. Di sana juga tersedia ada menu daftar hadir. Nah, kita coba scroll ke bawah dulu apa saja menu-menu yang tersedia pada kelas maya. Itu ada video tutorial penggunaan yang nanti video ini akan saya upload dan saya letakkan di sini untuk mempermudah kalian belajar dan bagaimana beraktivitas di kelas maya termasuk menggunakan LabMaya. Ada aplikasi pemutar LabMaya. Kemudian ada identifikasi masalah berserta perumusan hipotesis. Disediakan juga ada lembar kerja praktikum. Terdapat LabMaya yang akan kita gunakan nanti. Kemudian disediakan project untuk bisa memperkuat pemahaman. Dan terakhir ada evaluasi pemahaman dari aktivitas yang kalian sudah pelajari untuk dilihat seberapa jauh ketercapaian kompetensi yang sudah kalian kuasai. Nah, ada satu hal penting yang harus saya sampaikan dalam menggunakan kelas maya ini. Yang pertama, itu ada tulisan restrict access. Artinya, jika kalian ingin menggunakan ataupun melihat identifikasi masalah atau perumusan hipotesis, jika ada berisi tulisan restrict access seperti ini, maka kalian harus mengisi dulu petunjuk yang disediakan. Seperti ini, kita harus mengisi daftar hadir seperti itu terlebih dahulu, baru bisa menu ini akan terbuka secara otomatis. Nah, kita coba scroll ke bawah. Nah, seperti ini di LabMaya, kalian diminta untuk mencoba dan mengisi aktivitas dulu terlebih dahulu di menggali pengetahuan awal atau forum diskusi, sehingga kita harus mengisi ini dulu baru bisa mengakses LabMaya. Begitu seterusnya. Jika memang ada tulisan restrict access, maka kita harus menyelesaikan aktivitas itu terlebih dahulu sehingga menu selanjutnya akan terbuka secara otomatis. Nah, pertama-tama kita coba buka daftar hadir, karena dalam mengakses identifikasi masalah dan perumusan hipotesis maka harus mengisi daftar hadir. Mari kita isi daftar hadir. Ya, kemudian kita di sini pilih submit attendance. Selanjutnya, nah, jika kalian memang bisa mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai jam yang ditentukan oleh guru, silahkan klik hadir. Jika memang kalian tidak bisa mengikuti saat itu, silahkan sampaikan keterangan. Saya klik hadir, kemudian klik save change. Ya, daftar hadir sudah tersimpan. Kita coba kembali ke kelas maya dengan mengklik menu ini. Nah, secara otomatis akan tercentang aktivitas yang telah kita selesaikan. Nah, mari kita coba turun ke bawah. Ya, dalam identifikasi masalah tadi sudah terbuka restrict aksesnya sehingga kalian bisa akses ini. Namun sebelum itu kita perlu persiapkan dulu bagaimana kita bisa mendownload aplikasi untuk memutar LabMaya itu yang kita kenal namanya pemutar flash. Karena kita sedang memanfaatkan laptop maupun PC dalam mengakses LabMaya dan LMS ini, maka saya akan tunjukkan untuk mendownload aplikasi melalui pemutar flash PC maupun laptop. Jika kalian tidak ingin mendownload aplikasi dan ingin memutarnya secara online, itu bisa menggunakan pemutar flash secara online. Nah, khusus untuk WebGenie Flash Player ini akan digunakan untuk memutar LabMaya melalui HP berbasis Android. Nah, untuk itu mari kita pertama-tama download aplikasi untuk memutar flash
baik itu di PC kalian maupun di laptop kalian. Sampai muncul menu seperti ini, silahkan klik download. Tetap download, maka aplikasi sudah terdownload secara otomatis dan masuk ke bagian menu download. Nah, mari kita kembali ke kelas Maya. Nah, setelah kalian mendownload aplikasi untuk menyiapkan diri ketika nanti untuk memutar flash, maka setelah itu kalian bisa membuka lanjutan aktivitasnya, yaitu keidentifikasi masalah dan perumusan hipotesis. Nah, di sini saya sediakan beberapa permasalahan. Ada 2 kasus yang berkaitan dengan konsep kesetimbangan dan momen gaya. Di sana akan terdapat beberapa pertanyaan dan kalian diminta untuk menuliskan hipotesis maupun argumen kalian. Bagaimana kita bisa menuliskan argumen maupun hipotesis kita? Maka kalian bisa mengklik menggali pengetahuan awal dan forum diskusi. Maaf sebelumnya. Kemudian di bagian ini kita scroll ke bawah, kita klik add a new discussion topic. Nah, disinilah kalian bisa menuliskan hipotesis kalian berkaitan dengan permasalahan 1 maupun 2. Jika kita mulai dari kasus 1, maka silahkan kalian ketikkan kasus 1 untuk sebagai subjeknya, kemudian kalian tuliskan hipotesis yang ingin kalian sampaikan dari permasalahan yang disediakan. Tinggal klik setelah jadi, kita klik post the form. Nah, maka akan muncul di bagian bawah seperti ini. Nama kalian dengan subjek kasus 1 di dalamnya akan berisi hipotesis kalian. Nah, hipotesis kalian itu akan bisa dilihat oleh guru kalian dan teman-teman kalian. Nah, jika kalian ingin membuat hipotesis di kasus kedua, silahkan klik kembali add new discussion topic. Nah, jika memang sudah, saya akan kembali ke kelas Maya. Nah, coba kita scroll ke bawah, kita sudah melewati ini. Nah, ini dia sudah tercentang otomatis jika kita sudah melewati aktivitas pembelajaran tersebut. Setelah kita menyelesaikan perumusan hipotesis, maka kalian persiapkan dulu lembar kerja praktikum. Jika kalian tidak ingin mendownload LKPD praktikum ini, maka bisa kalian klik bagian atas. Sementara jika kalian ingin mendownload untuk bisa dicetak, maka kalian bisa klik yang bagian bawah. Ya, mari kita mulai. Jika saya tampilkan LKPD praktikum yang bisa diakses secara online, silahkan klik bagian ini. Kemudian akan muncul lab praktikum LKPD praktikum ini. Nah, di sini kalian bisa melihat dengan cara mengklik bagian ini. Nah, dia berupa flip PDF. Nah, flip PDF ini kalian bisa geser. Jika ingin diperbesar, silahkan double klik boleh, ataupun mengklik zoom ataupun tanda plus ataupun tanda minus ini. Ya. Jika ingin diperkecil, tinggal double klik kembali. Nah, di sini akan disediakan bagaimana tahap persiapan hingga prosedur praktikum yang harus kalian baca baik-baik. Nah, sampai akhirnya pada tabel hasil pengamatan yang akan kalian cari datanya melalui kegiatan praktikum di lab Maya. Nah, setelah ini kita coba kembali ke kelas. Nah, jika memang kalian tidak ingin melihat secara online, kalian bisa melakukan download langsung file PDF LKPD praktikum lab Maya tersebut. Ya, seperti ini. Ya, silakan di-download di bagian pojok kanan atas. Jika sudah, silakan kembali ke lab Maya. Kita scroll ke bawah. Ya. Nah, lab Maya ini aktivitasnya sudah terbuka. Mari coba kita klik. Nah, ini jika kalian ingin mengaksesnya secara offline melalui aplikasi pemutar flash, silakan klik dulu. Ya.
Nah, akan muncul tampilan seperti ini dan klik download. Nah, kemudian klik keep untuk tetap mendownload. Nah, sudah terdownload, kemudian kita kembali ke kelas LabMaya. Nah, mari kita coba putar bagaimana bentuk tampilan LabMaya tersebut menggunakan aplikasi pemutar flash. Silakan kalian klik di library, kemudian masuk kepada menu download. Nah, di bagian menu download itu akan tersedia aplikasi yang sudah kalian download dan LabMaya yang sudah kalian download. LabMaya ini bisa kalian buka langsung dengan klik kanan, kemudian open with, dan langsung mengklik Macromedia Flash Player, atau kalian membuka aplikasi SAV terlebih dahulu, kemudian klik file, open, dan cari dengan klik browse, kemudian cari di download. Silakan diklik, nah kemudian open, klik OK. Nah, maka file flash ini ya, LabMaya sudah terbuka secara otomatis. Silakan klik masuk. Nah, di bagian ini akan ada petunjuk untuk menggunakan. Nah, mari kita cek pertama-tama di bagian pojok kiri atas akan tersedia dasar teori. Dasar teori ini sebagai pedoman untuk kalian menguji pemahaman atau membuktikan pemahaman dari kegiatan praktikum yang akan kalian lakukan nanti. Nah, dasar teori ini juga sudah tersedia pada LKPD praktikum. Nah, petunjuk penggunaan LabMaya ini juga tersedia dengan mengklik tanda petunjuk. Nah, di situ akan tersedia petunjuk penggunaan media maupun petunjuk penggunaan praktikum. Boleh kalian pilih dan klik. Akan tersedia bagaimana petunjuk teknis penggunaan media. Kemudian bagaimana juga tersedia petunjuk praktikum mulai dari tujuan hingga prosedur penggunaan. Prosedur bagaimana kalian menggunakan dan bekerja mengambil data. Jika sudah, kalian bisa mencoba mengklik untuk bereksplorasi dan bagaimana mengambil data. Percobaan dengan mengeksplor LabMaya yang sudah kalian bisa putar. Jika kalian ingin menguji pemahaman, jika sudah selesai mengambil data, maka klik pertanyaan. Di bagian pertanyaan akan tersedia beberapa pertanyaan seputaran kegiatan praktikum yang telah kalian lakukan. Jika ingin kalian mencoba uji pemahaman yang lebih lanjut, maka silakan klik soal lanjutan. Di sana sudah saya sediakan juga pembahasan. Kita klik next untuk jika kalian memang memerlukan bagaimana soal yang jauh lebih menantang, silahkan klik iya. Jika memang tidak, silahkan klik tidak. Jika mengklik iya, maka akan terhubung secara otomatis ke menu login LMS. Kalian bisa akses menggunakan akun siswa yang sudah diberikan. Ya, maka di sana akan terarah langsung pada menu evaluasi pemahaman. Silakan klik item quiz now. Ya, kemudian coba kita kembali ke menu. Nah, ke LMS. Nah, setelah kalian bekerja dan mengambil data, baik itu secara mandiri maupun berkelompok, kalian boleh lihat proyek kesetimbangan. Proyek ini bertujuan untuk menguatkan pemahaman kalian dan mencapai target kompetensi dasar yang diminta berdasarkan kurikulum. Namun, kita coba dulu ya. Di sini kan masih tertulis restrict not available kalau kalian sudah membuka LabMaya kesetimbangan. Jika belum terbuka, silahkan klik. Coba kalian ya post satu saja. Nah, ini sebagai contoh untuk bisa membuka LKPD project. Nah, kita kembali. Ya,
sudah terbuka projectnya. Jika memang belum terbuka, bisa kalian nanti centang secara otomatis bagian ini ya. Mari kita turun ke bawah. Silahkan bisa dicek projectnya ya, akan tersedia project untuk menguatkan pemahaman dan mencapai target kompetensi dasar yang dituntut oleh kurikulum. Silahkan dicek. Kita kembali, kemudian untuk bagaimana kita mengumpulkan tugas, maka kita klik ruang pengumpulan tugas. Seperti tadi, ruang pengumpulan tugas ini itu akan terbuka jika kalian memang sudah melihat dan mengerjakan project ini. Dan mengumpulkannya, tinggal diklik ruang pengumpulan ini, silahkan di add new submission. Seperti itu. Perhatikan nanti ada waktu pengumpulan yang sudah disetting oleh Bapak Ibu guru kalian. Mari kita kembali. Nah, sampai akhirnya di penghujung bagian terakhir di aktivitas pembelajaran, kita scroll ke bawah, itu ada evaluasi pemahaman. Di evaluasi pemahaman ini itu adalah berkaitan dengan latihan soal berkaitan dengan menguji pemahaman kalian, seberapa jauh kalian sudah bisa memahami konsep berkaitan dengan momen gaya maupun kesetimbangan. Nah, jika memang diperlukan, maka kalian bisa melakukan virtual meeting bersama Bapak Ibu guru kalian berkaitan dengan kekeliruan konsep maupun ada pemahaman yang merasa masih belum dimengerti dari beberapa hal yang kalian sudah pelajari. Nah, jika memang virtual meeting ini tidak bisa dilakukan, maka kalian bisa menyampaikannya melalui forum diskusi maupun refleksi. Sama halnya seperti sebelumnya, kalian bisa mengklik add new discussion topic untuk bisa menyampaikan beberapa poin-poin yang kalian sudah pahami maupun beberapa poin-poin yang kalian sulit untuk memahami konsep yang sudah dipelajari. Ya, kita kembali ke kelas LabMaya. Nah, begitu jika memutar flash ataupun LabMaya menggunakan aplikasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada pemutar flash melalui secara online. Kalian bisa klik cari di aplikasi pemutar flash dan kalian klik pemutar flash secara online ini. Nah, sampai pada halaman seperti ini, dan setelah kalian mengklik tadi pemutar flash secara online, akan muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa setting lebarnya mungkin diperbesar, kemudian panjangnya juga diperbesar, ya, seperti itu. Kalian coba choose file terlebih dahulu, kemudian pilih download. Nah, cari file flash yang kalian sudah download tadi. Nah, seperti ini kalian sudah bisa perhatikan muncul tampilan seperti ini ya. Setelah kalian membuka itu, kemudian kalian klik masuk. Nah, seperti biasa kalian sudah bisa memutar flash ya, memutar LabMaya secara online. Nah, kemudian mari kita coba kembali ke kelas Maya. Nah, aktivitas ini itu baru di satu topik pembelajaran kesetimbangan. Nah, untuk itu jika kalian ingin membukanya untuk topik kelas yang lain, silahkan kembali ke site home, kemudian kalian buka kembali kelas LabMaya. Nah, kemudian kalian membuka bagian kelas-kelas lain seperti hook tugas ini dengan aktivitas yang sama. Kalian bisa belajar di sana seperti ini. Dan bagaimana kalian membuka flash ini? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalian bisa mengakses kelas-kelas lanjutannya ya, seperti di topik Archimedes, akses kontinuitas, dan sampai di gas ideal. Nah, untuk selanjutnya saya akan sampaikan bagaimana mengakses LabMaya melalui HP berbasis Android. Untuk kali ini saya akan menjelaskan dan menyampaikan video tutorial penggunaan Laboratorium Maya, bagaimana kita membuka LabMaya melalui HP berbasis Android. Nah, untuk itu
Pertama, kita harus mengakses Learning Management System, karena di sana kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasi LabMaya. Nah, untuk itu silakan buka browser yang ada di HP kalian. Kemudian silakan ketikkan pada link address fisikainteraktifkelas.gnomio.com. Kemudian enter. Nah, sampai akhirnya muncul tampilan seperti ini. Nah, silahkan kalian masukkan username dan password kalian yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru maupun admin. Sampai akhirnya kalian masuk pada tampilan seperti ini. Nah, kita berada pada menu dashboard. Jika kalian merasa kurang nyaman dengan tampilan seperti ini, maka kita bisa mengklikkan di bagian pojok kanan atas, kemudian ada titik 3, kemudian turun ke bawah ada tulisan desktop site. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ketika kita sudah berada di sini, ya, maka kita coba masuk ke menu site home. Kita coba masuk di salah satu kelas di LabMaya itu. Iya, kita turun ke bawah, kita cari LabMaya. Kemudian kita coba scroll ke bawah. Nah, pilih salah satu kelas yang sudah tersedia. Ya, kita pilih yang kesetimbangan. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Kita cari aplikasi pemutar flash. Nah, kita coba download dulu ya aplikasinya di Play Store. Jadi kalian bisa ya perbesar seperti ini. Kita coba klik aplikasi yang ini, WebGenie Flash Player untuk HP Android ya. Kita coba klik. Ya, kalian akan terhubung langsung ke Play Store. Silahkan di install karena HP saya sudah terinstall aplikasi WebGenie SWF ini, maka kalian bisa kembali dulu ke LabMaya untuk kita download aplikasi LabMaya ini. Ya, kita perkecil lagi, kita scroll ke bawah, kemudian coba kita download LabMaya-nya. Silahkan klik link di bawah berikut. Nah, kita akan terhubung. Nah, akan diminta salah satu akun Google untuk membuka ini. Pilih sesuai dengan akun Google yang tersedia pada HP kalian. Nah, kita coba klik pojok kanan atas, kemudian scroll ke bawah, langsung pilih download. Ya, sudah di-download. Nah, kemudian mari kita buka bersama aplikasi WebGenie. Nah, sampai muncul tampilan seperti ini, kalian sudah membuka aplikasi WebGenie yang sudah terinstall di HP. Silahkan klik local file dan kemudian kalian cari download. Nah, di download ini kita coba cari yang tadi ya. Judulnya adalah salinan flash. Kesetimbangan cukup jauh ya. Ya, ini dia. Ketika klik, ya, sudah muncul tampilan LabMaya. Tinggal kita klik masuk dan kita bisa coba untuk mengambil data hasil percobaan. Silakan untuk mencoba, silakan coba diklik dulu. Nah, seperti biasa kita coba mainkan satu. Ya. Yes. Untuk membuka aplikasi flash yang lain itu dengan cara yang sama. Kita tinggal keluar saja. Exit. Nah, dari video tutorial tadi, silahkan kalian explore lebih dalam di LMS. Selamat belajar!